adik-adik, apa kabarnya semuanya? Langsung berharap adik-adik yang di rumah sehat selalu dan penuh sukacita. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, dan ikutilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami masih boleh berkumpul bersama untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami untuk boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap kita dianugerahi Tuhan 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan 1 mulut. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan kita gunakan secara hati-hati. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ikuti gerakan langsung ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Nah, adik-adik, mari kita pujian ini sekali lagi dengan lirik mata dan mulut. Oke? Hati-hati gunakan matamu, amin. Hati-hati gunakan matamu, amin. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, oh yes. Hati-hati gunakan mulutmu, oh yes. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, Bapa di surga melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan yang jahat. Oleh sebab itulah kita harus berhati-hati menggunakan semua berkat daripada Tuhan. Nah, mari yuk sama-sama kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Boleh sambil bertepuk tangan. Katakan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Shalom Gen Kids. Yuk, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Lause Devi ajak kita semua untuk ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Lause Devi yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Tuhan Yesus, kiranya kami berdoa, Tuhan Yesus yang menolong setiap kami untuk bisa duduk diam, tenang mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya juga Roh Kudus yang boleh menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar firman Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita dengar cerita firman Tuhan hari ini. Gen Kids tahu, semakin hari bangsa Yehuda semakin berbuat jahat. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan Allah. Mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Mereka menyembah Allah lain, menyembah dewa lain. Padahal di saat yang bersamaan, mereka masih datang beribadah ke bait Allah. Lalu dengan sesamanya pun mereka juga tidak saling akur. Mereka tidak saling mengasihi. Dan hal ini tentu saja membuat Tuhan Allah sedih dan kecewa. Nah, karena Tuhan Allah sudah kecewa dan merasa sedih dengan perbuatan bangsa Yehuda, akhirnya Tuhan Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya menyampaikan pesan itu kepada Raja Hizkia. Dan pesan itu tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Wah, Raja Hizkia merasa sedih mendengar pesan yang disampaikan Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya. Dia mulai memikirkan, bagaimana nanti masa depan bangsaku ini? Lalu cerita berpindah ke sosok raja muda. Dia bernama Raja Yoyakin. Saat itu usianya 18 tahun ketika memimpin bangsa Yehuda. Nah, cerita Lause mau mundur sedikit nih. Jadi sebelum Raja Yoyakin menjadi raja bangsa Yehuda, dulu papanya juga memimpin bangsa Yehuda menjadi raja. Dia bernama Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ini yang bajunya warna hijau tua ya Gen Kids. Nah, semasa hidupnya ini Raja Yoyakim itu dikenal sebagai raja yang jahat. Dia suka memeras rakyat kecil. Dia bahkan memakai uang kekayaannya untuk membangun istana yang mewah ketimbang membagikannya kepada rakyat kecil. Lalu dia juga membiarkan bangsa Yehuda menyembah berhala, menyembah patung lembu emas, bukan menyembah kepada Tuhan Allah saja. Dan semua sifat buruk itu juga dilanjutkan oleh anaknya, Raja Yoyakin, ketika memimpin bangsa Yehuda. Wah, perbuatan ini tidak patut untuk dicontoh ya Gen Kids. Nah, semasa hidupnya Raja Yoyakim itu juga berteman dengan raja dari negeri lain. Dia berteman dengan raja dari negeri Babel, yaitu Raja Nebukadnezar yang sedang duduk di tahtanya itu seperti digambar. Tapi Raja Yoyakim cuma pura-pura baik ke Raja Babel. Dia pura-pura baik supaya bangsa Yehuda, negeri yang dipimpinnya itu bebas dan aman dari serangan musuh. Nah, setelah 3 bulan Raja muda Yoyakin memimpin bangsa Yehuda, tiba-tiba suatu hari ada sesuatu yang terjadi menimpa bangsa Yehuda. Sesuai dengan apa yang Tuhan Allah pesankan kepada Nabi Yesaya waktu itu, tiba-tiba sungguh pesan yang Tuhan sampaikan benar-benar terjadi dan tergenapi. Tiba-tiba seluruh rakyat Babel, tentara Babel, bahkan Raja Babel pun datang menyerang bangsa Yehuda. Mereka mengangkut semua perlengkapan emas, perak, barang berharga yang dimiliki bangsa Yehuda. Bahkan semua tentara Yehuda, para prajurit Yehuda, Raja Yoyakin sekalipun beserta keluarganya juga diangkut, dibawa pergi. Bahkan yang menyedihkannya lagi, bait Allah yang pertama kali dibangun oleh Raja Salomo, isi-isinya, semua perkakasnya juga diangkut dan dibawa pergi oleh bangsa Babel. Jadi seluruh bangsa Yehuda dibawa dan diasingkan ke negeri Babel. Mereka dipaksa untuk keluar dari negeri Yehuda, disingkirkan, diasingkan ke negeri Babel. Seluruh bangsa Yehuda merasa ketakutan.
Mereka takut. Bagaimana bisa kita hidup di negeri orang lain, diasingkan dan dibuang di negeri orang lain? Nah, Gen Kids, kira-kira kenapa sih kok tiba-tiba bangsa Yehuda diasingkan dan dibuang ke negeri Babel? Itu semua kembali lagi ke kisah awal tadi. Itu semua karena perbuatan bangsa Yehuda yang sudah tidak menghormati Tuhan Allah. Bangsa Yehuda lebih memilih untuk menyembah patung berhala, menyembah dewa lain. Mereka sudah berpaling dari Tuhan Allah. Padahal seharusnya bangsa Yehuda itu cukup menyembah dan menghormati Tuhan Allah saja, tidak menyembah Allah lain selain Tuhan. Dan juga karena bangsa Yehuda tidak saling mengasihi satu sama lain, sehingga itu juga membuat Tuhan Allah kecewa. Tapi kira-kira kisah Raja Yoyakin dan bangsa Yehuda ini bakal happy ending atau sad ending ya? Yuk coba kita lihat di gambar berikutnya. Nah, setelah 37 tahun Raja Yoyakin ditahan dan diasingkan di negeri Babel, akhirnya dia dibebaskan loh. Raja Yoyakin free, dia bisa bebas akhirnya. Dan itu semua pastinya tidak lepas dari pertolongan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memakai orang di sekitar Raja Yoyakin untuk menolong membebaskan dia. Jadi, karena saat itu negeri Babel sudah tidak dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, akhirnya Raja Yoyakin dibebaskan oleh raja sesudahnya, yaitu Raja Ewil Merodak. Raja Ewil Merodak ini berbelas kasih kepada Raja Yoyakin sehingga dia mau membebaskannya, dan bahkan setelah dibebaskan Raja Yoyakin kembali diangkat menjadi raja, bahkan sekarang pangkatnya lebih tinggi. Wah, Raja Yoyakin happy sekali, senang banget dia akhirnya kembali bisa menghirup udara segar. Nah, Gen Kids, walaupun tadi di awal kisahnya cukup menyedihkan ya, di mana bangsa Yehuda diasingkan ke negeri Babel. Tapi ternyata cerita ini punya ending yang happy. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Raja Yoyakin dan bangsa Yehuda yang diasingkan ke negeri Babel? Yang pertama, mata Tuhan itu melihat loh apa saja yang kita perbuat. Kalau Gen Kids misalkan di rumah, ada yang suka marah-marah di rumah sama mami papi atau cece, koko, dan dede, mata Tuhan melihat. Terus kalau misalkan ada Gen Kids yang suka males kalau disuruh belajar, males disuruh ngerjain PR, mata Tuhan itu melihat loh. Nah, Gen Kids, perlu diingat Tuhan itu senang loh sama anak-anak yang taat dan juga berbuat baik. Seperti apa contohnya? Misalkan seperti tadi, kalau ada Gen Kids yang suka marah-marah di rumah, ayo mulai sekarang kita berubah. Jangan jadi anak yang suka marah-marah, tapi harus jadi anak yang bersukacita dan berbuat baik. Lalu contoh berikutnya, kalau misalkan ada Gen Kids yang masih suka males kalau disuruh belajar, males disuruh mengerjakan PR, ayo mulai sekarang saatnya kita berubah. Jangan jadi anak yang malas, tapi harus jadi anak yang rajin. Lalu yang kedua, Tuhan mendatangkan hukuman kepada kita itu melalui orang-orang di sekitar kita. Tapi ada maksud dan tujuannya, yaitu untuk mendidik kita semua. Pastinya mendidik ke arah yang lebih baik ya. Tapi Gen Kids, kalau Gen Kids mendengar kata hukuman, jangan selalu berpikiran negatif ya. Karena nggak selalu hukuman itu berarti hal yang tidak baik. Ada juga hal baiknya. Sebagai contoh, siapa di sini Gen Kids yang pernah dihukum sama guru di sekolah karena lupa ngerjain PR atau nggak ngerjain PR? Ada? Lausu dulu pas sekolah juga pernah dihukum kayak gitu. Tapi semua itu ada tujuan baiknya. Apa sih tujuannya? Tujuannya supaya Gen Kids, supaya kita semua itu nggak mengulangi kesalahan yang sama. Supaya kedepannya kita rajin ngerjain PR, bawa PR juga ke sekolah. Lalu misalkan contoh lainnya, kalau Gen Kids misalkan pernah dihukum sama mami papi untuk gak boleh minum es, gak boleh makan ciki selama 1 minggu. Tujuannya untuk apa sih? Ya tujuannya untuk Gen Kids juga, supaya Gen Kids gak batuk, gak sakit kalau terus-terusan makan ciki atau makan es. Itu semua buat kebaikan Gen Kids juga kan? Lalu hal ketiga yang kita pelajari hari ini adalah melalui hukuman yang ada, Tuhan juga memperlengkapi kita melalui firman-Nya. Sebagai contoh tadi kisah Raja Yoyakin,
Setelah 37 tahun, pada akhirnya Tuhan juga menolong dia sehingga dia dibebaskan dan dia bisa bersuka cita. Nah, Gen Kids, sebagai contoh nih, kalau misalkan Gen Kids di sini pernah atau mungkin sedang punya musuh, lagi nggak akur sama temannya atau sama cece koko dedeknya, lalu suatu kali Gen Kids tiba-tiba baca Alkitab, baca firman Tuhan, atau Gen Kids mendengar cerita firman Tuhan dari ibadah yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Nah, itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada Gen Kids untuk mengampuni musuh Gen Kids. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh saling musuh-musuhan, tapi kita harus saling mengasihi. Oke Gen Kids, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga Roh Kudus yang menolong Gen Kids untuk bisa lebih mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Oke, untuk ayat hafalan minggu ini, untuk kelas kecil maupun kelas besar, itu diambil dari Amsal 3 ayat 11. Lalu Devi kembali mengajak Gen Kids semua di rumah untuk yuk videokan ayat hafalannya, lalu kirim ke Lausa kelas masing-masing supaya Gen Kids juga bisa nambah reward atau nambah poin. Dan berikut rangkuman cerita firman Tuhan hari ini. Oke Gen Kids, Lausa kembali mengajak kita semua untuk berdoa, untuk menutup firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, Lausa yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, dan boleh menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh semakin mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan ketika kami dihukum untuk mendidik kami, biarlah kami juga mau taat untuk kebaikan kami juga. Dan Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan Yesus yang memberkati sepanjang seminggu ke depan kami sekolah. Berikanlah kami hikmat dan kepintaran daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat keluarga dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, terima kasih. Shalom, nama saya Marvel Fernando. Saya ingin memberikan pujian untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih.